Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di akhir pekan kali ini, mari kita memulai segala aktivitas kita dengan mendasarinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Tuhan memampukan kami melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita, hingga kami boleh sampai pada hari ini dengan hati yang gembira. Ya Allah, kiranya kalaupun kami akan melakukan setiap aktivitas kami di dalam satu hari ini, Engkau memberkati dan menguatkan kami, serta menuntun kami ke jalan yang benar. Kami akan mendasarinya melalui firman Tuhan yang akan kami perdengarkan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan penopang di dalam setiap proses kehidupan kami. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada akhir pekan hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Dikatakan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita, saat kita merasakan yang namanya sakit penyakit di dalam tubuh yang tidak pernah kita harapkan, kira-kira kepada siapakah kita meminta kesembuhan? Kepada siapakah kita meminta pertolongan supaya kita diberikan kesembuhan? Juga di dalam kehidupan kita, saat kita diancam oleh suatu bahaya yang mungkin merusak tatanan kehidupan kita, kira-kira pertanyaannya, kepada siapakah kita akan meminta perlindungan dan bantuan supaya kita dilepaskan dari ancaman? Di sisi lain, kepada siapakah kita mengadu ketika ada hinaan, ketika ada kesakitan, sakit hati, atau penghinaan dari orang lain? Kepada siapakah kira-kira kita mengadukan segala pergumulan kita? Kepada siapakah kita menumpahkan segala apa yang menjadi keluh kesah kita saat dipojokkan oleh orang lain? Secara manusiawi kita perlu mengetahui bahwa saat kita sakit, jelas kita meminta bantuan kepada dokter supaya diberikan obat, diberikan apa yang menjadi pantangan melalui makanan dan minuman. Secara manusiawi ketika kita sedang ada di dalam bahaya ancaman, kita tentu saja meminta bantuan kepada pihak kepolisian atau pihak keamanan lain yang mungkin saja bisa melindungi kita di dalam beberapa tempat. Secara manusiawi juga, ketika ada orang yang mengusik atau mengganggu kehidupan kita, kita mungkin mengadukannya kepada orang yang lebih kuat daripada kita, atau mengadukannya kepada orang tua kita, mengadukan kepada orang yang mungkin saja bisa menolong kita dari orang yang mengganggu kita ataupun menghina kita. Itu secara manusiawi, dan pastinya itu banyak dilakukan oleh orang lain. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan kali ini ingin memberitahukan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah mencoba pertama sekali untuk mengadukan setiap keluh kesah kita hanya kepada Tuhan. Karena firman kali ini ingin mengatakan bahwa Tuhan tempat kita berlindung paling aman dari segala tempat. Kita mungkin boleh meminta perlindungan bagi pihak kepolisian ataupun pihak keamanan lainnya, tetapi itu tidak serta-merta melindungi kita dalam setiap waktu. Kita mungkin bisa meminta bantuan kepada dokter untuk meminta obat dan pantangan-pantangan lainnya untuk mengurangi rasa sakit dalam tubuh kita. Tetapi mungkin pertolongan itu tidak senantiasa selalu menyertai kita. Maka dari itu, firman kali ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa apapun yang menjadi kesakitan kita, apapun yang menjadi keluh kesah kita, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, mari mengadukannya terlebih dahulu kepada Tuhan melalui doa.
Kita berbicara kepada Tuhan secara intim melalui doa, melalui permintaan kita yang kita sampaikan di dalam doa kita. Kita mengadukan segala keluh kesah kita, segala apapun yang mengganggu ataupun mengusik kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya dalam setiap waktu, setiap situasi, keadaan apapun, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan petunjuk jalan supaya kita boleh menjadi orang yang kuat. Kita boleh melepaskan segala keluh kesah kita. Kita mendapatkan jalan keluar atas apapun yang menjadi persoalan kita. Tetapi di dalam kehidupan kita mungkin kita berpikir bahwa sebagai orang Kristen kita sudah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita telah memberikan semua keluh kesah kita melalui doa kepada Tuhan. Tetapi kadangkala di dalam doa-doa kita pun ada yang dijawab, ada yang juga belum dijawab hingga saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kita melalui doa kita, tetapi mungkin Tuhan belum menjawabnya saat ini, kita harus yakin dan percaya dan tetap bertekun di dalam doa. Itu yang dikatakan kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa dalam situasi apapun, dalam keluh kesah apapun, kita harus menyerahkannya segala kekhawatiran kita ke dalam doa-doa kita. Kita harus menyerahkan apapun yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan melalui doa kita. Saya pernah membaca suatu kalimat yang diucapkan oleh seorang teolog ataupun bisa dikatakan seorang pendeta. Dia katakan bahwa aku meminta kekuatan dan Tuhan memberikanku kesulitan untuk membuatku kuat. Aku meminta kebijaksanaan, tetapi Tuhan memberiku masalah untuk kuselesaikan. Aku meminta keberanian, tetapi Tuhan memberikanku bahaya untuk diatasi. Aku meminta cinta, dan Tuhan memberiku orang-orang yang bermasalah untuk aku membantu. Yang mau dikatakan, yang bisa kita petik dari kalimat tersebut adalah mungkin kita meminta apa yang menjadi kesukaan bagi kita. Kita meminta apa yang menjadi keluh kesah bagi kehidupan kita. Tuhan akan menjawab. Di satu sisi kita percaya sebagai orang Kristen, Tuhan pasti menjawab. Tetapi mungkin jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan memberikan kita suatu masalah supaya kita boleh diberikan kebijaksanaan. Meskipun pada awalnya kita memang meminta kebijaksanaan. Tuhan meminta kita supaya kita lebih dikuatkan melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Ini menjadi tantangan bagi orang-orang Kristen pada saat ini. Ketika ada orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doanya, tetapi Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Tetapi di tengah jalan orang tersebut merasa bahwa Tuhan tidak adil dan tidak mendengarkan apa yang kita doakan. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang menjawab proses kehidupan itu. Tuhan sedang menjawab apa yang kita doakan. Maka dari itu, mari kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya apapun yang kita minta di dalam doa kita, apapun kerinduan kita, kita boleh diberikan kekuatan. Kita boleh diberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Terlebih dari itu, Tuhan akan memampukan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, kesakitan kita, keluh kesah kita hanya kepada Tuhan melalui doa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami menjadikannya penopang di dalam kehidupan kami. Kami menjadikannya pedoman di dalam setiap proses kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kami. Meskipun kami dilanda oleh kesakitan dan keluh kesah yang silih berganti melampaui kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami dalam setiap persoalan kami. Tuhan memberikan kami jawaban atas apapun yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan kami dalam satu hari ini untuk melakukan setiap aktivitas kami. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berakhir pekan dan selamat melanjutkan setiap aktivitas Anda. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Shalom.